Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Selamat datang di Lensa ASN. Bagi rekan-rekan yang ingin mengikuti seleksi P3K, khususnya para tenaga honorer, agar mulai dari saat ini bisa mempersiapkan segala sesuatu, termasuk juga belajar dan latihan terkait dengan soal-soal yang akan diujikan pada pengangkatan honorer menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Seperti diketahui bersama bahwa pengangkatan honorer menjadi ASN P3K itu tidak dilakukan secara otomatis, akan tetapi dilakukan melalui proses seleksi melalui mekanisme CAT. Jadi mekanisme CAT ini untuk P3K sendiri itu nantinya akan mengujikan 4 item soal, yakni kompetensi teknis, manajerial, sosio-kultural, dan wawancara. Keempat, tema soal ini nantinya akan rekan-rekan honorer hadapi pada saat seleksi P3K pada tahun 2024. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin bergabung dengan ratusan honorer lainnya, ayo dihubungi admin kami dan dapatkan bank soal sebagai bahan latihan rekan-rekan sekalian, ya, bahan untuk belajar, untuk mempersiapkan diri. Silakan hubungi admin kami, nanti nomor WA-nya akan saya bagikan di kolom deskripsi atau di kolom komentar video ini. Nah rekan-rekan, pada video ini kita membahas soal P3K khusus untuk honorer teknis jabatan administrasi perkantoran. Kedepan kita juga akan membahas secara bertahap untuk kategori honorer lainnya, termasuk kategori honorer guru, kesehatan, atau jabatan apapun. Rekan-rekan bisa request di kolom komentar atau terkait dengan video yang akan kita tayangkan di waktu-waktu selanjutnya. Nah rekan-rekan, untuk soal administrasi perkantoran, video ini ada 5 soal yang akan kita bahas, termasuk juga nantinya akan ada pembahasan dan jawaban dari masing-masing soal. Langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Soal yang pertama adalah, Anda adalah seorang pegawai negeri di bagian administrasi yang bertanggung jawab untuk memproses pengajuan anggaran dari berbagai unit. Terdapat beberapa unit yang mengajukan anggaran secara bersamaan dan waktu pengesahan anggaran sangat terbatas. Jadi kata kunci, ada beberapa unit yang mengajukan anggaran sedangkan waktunya sangat terbatas. Nah pertanyaannya adalah, apa yang seharusnya Anda lakukan untuk memastikan semua pengajuan diproses tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan? Jadi jawaban A, mengutamakan unit yang lebih besar dan berpengaruh di dalam pengesahan anggaran. Kemudian jawaban B, membuat prioritas berdasarkan urgensi dan dampak pengajuan terhadap program pemerintah. Seperti biasa, saya mengajak kepada rekan-rekan untuk tips menjawab soal seperti ini. Kita bisa menggunakan metode eliminasi, ya. Jadi ada perbandingan antara jawaban dengan jawaban. Setelah kita pahami tadi kata kunci dari soalnya, saatnya kita bisa mengeliminasi di antara jawaban-jawaban ini. Nah, jawaban A adalah mengutamakan unit yang lebih besar dan berpengaruh dalam pengesahan anggaran. Kita bandingkan ke jawaban B, membuat prioritas berdasarkan urgensi dan dampak pengajuan terhadap program pemerintah. Kira-kira mana yang lebih benar antara jawaban A atau jawaban B? Jadi kalau kita bandingkan ini, yang lebih benar adalah jawaban B, sehingga jawaban A ini kita eliminasi. Nah, kemudian rekan-rekan, jawaban C adalah, ya, jawaban C kita lihat, menunda semua pengajuan sampai ada instruksi dari atasan. Nah, kita bandingkan lagi dengan jawaban B, ya. Menunda semua pengajuan sampai ada instruksi dari atasan. Tentu menunda ini bukan sebuah jalan keluar, sehingga jawaban C ini bisa kita eliminasi. Jadi
Yang tersisa sekarang adalah jawaban B dan jawaban D. Kemudian jawaban D, memproses semua pengajuan secara acak agar semua unit mendapatkan perhatian yang sama. Jadi sudah cukup benar ada kata memproses pengajuan secara acak. Tentu ini tidak bisa diterima oleh karena harus disesuaikan dengan kebutuhan dan urgensi. Jadi dengan demikian jika kita bandingkan antara jawaban B dengan jawaban C, maka yang lebih tepat adalah jawaban B. Nah, dengan demikian untuk soal pertama ini jawabannya adalah poin B, yakni membuat prioritas berdasarkan urgensi dampak pengajuan terhadap program pemerintah. Nah, rekan-rekan sekalian, di bank soal itu juga kami siapkan jawaban yang paling tepat dan pembahasan ya. Di sini jawaban yang tepat adalah jawaban B, yakni membuat prioritas berdasarkan urgensi dan dampak pengajuan terhadap program pemerintah. Di sini ada pembahasannya. Membuat prioritas berdasarkan urgensi dan dampak adalah langkah yang paling bijaksana untuk memastikan anggaran dialokasikan secara efektif. Nah, ini secara efektif. Jawaban A itu tidak dibenarkan karena pilihan A hanya menguntungkan unit tertentu dan tidak adil. Sementara C ya, menunda semua pengajuan sampai ada instruksi dari atasan. Pembahasannya adalah menunda semua pengajuan atau memprosesnya secara acak dapat menyebabkan keterlambatan dan ketidakefektifan dalam pengelolaan anggaran. Jadi seperti itu, sehingga untuk soal pertama ini jawaban yang paling benar adalah jawaban B. Nah, selanjutnya kita pindah kepada soal nomor 2. Di soal nomor 2, pertanyaannya adalah Anda menerima keluhan dari masyarakat tentang lambatnya respon terhadap permohonan layanan publik. Sebagai staf administrasi, Anda bertanggung jawab untuk meningkatkan proses tersebut. Apa langkah pertama yang akan Anda ambil untuk mengatasi masalah ini? Ya, jadilah ini pertanyaannya, apa langkah pertama yang akan Anda ambil untuk mengatasi masalah? Untuk pilihan jawaban A adalah mengumpulkan data tentang waktu pemrosesan saat ini dan menganalisis penyebab keterlambatan. Seperti biasa, kita bandingkan ya, kita pakai sistem eliminasi. Kita bandingkan sebentar. Kita bandingkan antara jawaban A dengan jawaban B. Menghubungi media untuk mengumumkan bahwa Anda sedang menangani masalah. Tentu jawaban B ini kurang tepat kalau kita bandingkan dengan jawaban A, sehingga jawaban B kita eliminasi. Sekarang kita bandingkan antara jawaban A dengan jawaban C. Mengadakan rapat dengan seluruh staf untuk membahas keluhan tanpa data yang jelas. Nah, ini tanpa data yang jelas, tentu ini tidak bisa, sehingga jawaban C ini kita eliminasi. Terakhir, jawaban D adalah mengabaikan keluhan karena tidak semua permohonan mengalami keterlambatan. Nah, ini juga keluhan tidak boleh diabaikan. Tentu kita harus proses dan kita tindak lanjuti, sehingga antara jawaban A kita bandingkan dengan jawaban D ini bisa dieliminasi. Sehingga untuk soal ini jawabannya adalah A, yakni mengumpulkan data tentang waktu pemrosesan saat ini dan menganalisis penyebab keterlambatan. Nah, rekan-rekan, itu di sini juga ada jawabannya, yakni A sudah mengumpulkan data, kemudian pembahasannya juga sudah ada. Mengumpulkan data dan menganalisis penyebab keterlambatan adalah langkah yang paling efektif untuk memahami masalah dan mengembangkan solusi yang tepat. Jawaban B, yakni menghubungi media, itu tidak akan menyelesaikan masalah internal. Sedangkan jawaban C, mengadakan rapat tanpa data, itu bisa menghasilkan diskusi yang tidak produktif. Dan jawaban D, mengabaikan keluhan, juga berisiko merugikan reputasi layanan publik. Nah, rekan-rekan, itu soal nomor 2. Sekarang kita beranjak di soal nomor. Soalnya adalah, sebagai pegawai di instansi pemerintah, Anda diberi tugas
untuk menyusun laporan kinerja tahunan. Laporan ini harus mencakup semua pencapaian, tantangan, dan rekomendasi untuk tahun berikutnya. Bagaimana cara terbaik untuk menyusun laporan tersebut agar informatif dan berguna bagi pengambil keputusan? Ya, jadi ini tadi kata kuncinya, rekan-rekan. Kata kuncinya kita lihat sebentar ya. Ini menyusun kinerja laporan tahunan, dan laporan ini harus mencakup semua pencapaian dan tantangan. Nah, sebenarnya apa cara kita untuk menyusun laporan tersebut agar informatif dan berguna bagi pengambil keputusan? Sekarang kita cek jawaban A, yakni menyusun laporan berdasarkan data yang tersedia tanpa melibatkan masukan pegawai lain. Ya, kita pakai teknik eliminasi lagi. Kita bandingkan antara jawaban A dengan jawaban B. Menyusun laporan berdasarkan data yang tersedia tanpa melibatkan masukan dari pegawai lain. Kemudian B, mengumpulkan masukan dari berbagai pihak terkait dan menyusun laporan berdasarkan analisis data serta rekomendasi. Yang mana yang lebih tepat, A atau B? Tentu kita bisa lihat yang lebih tepat adalah B, sehingga jawaban A ini kita gugurkan. Sekarang kita bandingkan antara jawaban B dengan jawaban C dan D. Jawaban B dengan jawaban C. C mengandalkan laporan tahun lalu dan hanya memperbarui data terbaru. Ini kurang tepat juga karena hanya mengandalkan laporan tahun lalu, sehingga jawaban C ini kita eliminasi. Sekarang jawaban D, menyusun laporan dalam bentuk presentasi yang tidak mencakup detail lengkap. Tentu jawaban D ini jika dibandingkan dengan jawaban B, maka yang lebih tepat adalah jawaban B. Jawaban D ini kita eliminasi, sehingga untuk soal ini jawabannya adalah poin B. Jadi seperti itu rekan-rekan sekalian cara kita di dalam menjawab soal-soal seperti ini. Kita beranjak di soal berikutnya, yakni soal nomor 4. Pertanyaannya adalah, Anda bertanggung jawab untuk memastikan semua dokumen penting dalam instansi pemerintah disimpan dengan aman dan mudah diakses. Terdapat kebutuhan untuk mengimplementasikan sistem manajemen dokumen yang lebih baik. Apa langkah pertama yang harus Anda ambil dalam proses implementasi sistem baru ini? Nah, ada sistem baru yang akan diimplementasikan pada proses manajemen dokumen yang lebih baik. A, yakni mengembangkan sistem manajemen dokumen tanpa berkonsultasi dengan pegawai lainnya. Sekarang kita bandingkan kembali ya. Kita bandingkan jawaban per jawaban. Jadi A, mengembangkan sistem manajemen dokumen tanpa berkonsultasi dengan pegawai lainnya. B, melakukan analisis terhadap sistem yang ada dan mendapat umpan balik dari pengguna tentang kebutuhan mereka. Nah, kebutuhan mereka ini, jawaban B ini kita bandingkan dengan jawaban A, mana yang lebih tepat? Tentu yang lebih tepat adalah B, sehingga jawaban A ini kita eliminasi. Nah, selanjutnya yang mau kita bandingkan kembali adalah jawaban B dengan C. Mencari perangkat lunak manajemen dokumen terbaik di pasaran dan langsung membelinya. Mana yang lebih tepat? B atau C? Tentu di B ini ada langkah analisa terhadap sistem yang ada untuk mendapatkan umpan balik, sehingga yang lebih tepat ini adalah jawaban B, sehingga jawaban C ini kita eliminasi. Jadi yang tersisa sekarang adalah jawaban B dengan jawaban D ya. Membuat kebijakan pengarsipan baru tanpa melibatkan tim yang menggunakan sistem saat ini. Tentu ini juga kurang tepat, artinya membuat kebijakan baru dan tidak melibatkan tim yang menggunakan sistem saat ini. Sehingga jika kita bandingkan antara D dengan B, maka yang lebih tepat adalah B, sehingga jawaban D ini kita eliminasi. Jadi seperti itu. Jadi yang tersisa saat ini adalah jawaban B ya, dan jawaban yang paling tepat adalah jawaban
B, yakni membuka analisis terhadap sistem yang ada dan mendapatkan umpan balik dari pengguna tanpa kebutuhan mereka. Nah, rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan soal-soal CAT untuk honorer pada seleksi P3K untuk semua jabatan, silakan hubungi admin kami, nanti akan diberikan petunjuk bagaimana cara mendapatkan itu, dan nanti rekan-rekan akan bergabung dengan ratusan honorer lainnya untuk kita bahas soal-soal seperti ini secara bersama. Demikian video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.